Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di video pembelajaran tentang pelabuhan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang alur pelayaran. Adapun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu, yang pertama itu karakteristik alur pelayaran itu sendiri, yang kedua, perancangan geometri alur pelayaran, dan yang satu lagi yang terakhir itu adalah kolam pelabuhan atau basinnya, gitu ya. Selain ini juga nanti akan saya berikan contoh soal di video yang terpisah nanti untuk alur pelayaran. Nah, karakteristik dari alur pelayaran itu sendiri, ini bisa dilihat sendiri, ada terminologi khusus atau terminologi yang harus dipatuhi dalam perancangan alur pelayaran. Di mana alur pelayaran itu sendiri, dia tuh sebagai panduan pergerakan kapal di sekitar pelabuhan ya. Panduan pergerakan kapal di sekitar pelabuhan. Dan dalam merancang alur pelayaran, kapal yang digunakan sebagai dasar perancangan itu adalah kapal terbesar yang direncanakan beroperasi di pelabuhan. Jadi kalau misalkan ada pelabuhan dengan kapal terbesarnya 50.000 DWT, itu berarti kapal itu yang akan digunakan sebagai acuan perencanaan. Kalau misalkan ada bermacam-macam, ada yang 3.000 DWT, 5.000, 10.000, yang dipakai berarti yang 10.000. Pokoknya pakai kapal terbesar yang menjadi acuan perencanaan alur pelayaran. Kemudian, alur pelayaran itu sendiri dilengkapi dengan perlengkapan pelayaran seperti pelampung dan lampu pemandu pelayaran, gitu ya. Dan biasanya dipakai juga untuk misalkan untuk keadaan di malam hari, itu misalkan itu ya. Dan ini sangat penting sekali ya sebagai bagian atau bukan bagian ya, sebagai komponen keselamatan dalam pelayaran. Dan daerah alur pelayaran itu setidaknya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama itu adalah ini ya, daerah paling luar atau daerah outside ya, daerah outside alur pelayaran. Kemudian daerah yang terdekat dengan pintu masuk. Kemudian daerah pintu masuk. Ini alur pelayaran utama ini. Ini alur utama. Dan yang terakhir itu adalah kolam pelabuhan. Ini bagian akhir, kolam pelabuhan ya. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya bersumber dari bukunya Perencanaan Pelabuhan ya. Karya Bambang Triatmojo. Nah, ini bisa dilihat ya di buku itu. Jadi ini contoh alur pelayaran. Jadi ini adalah kolamnya ya. Ini kolam. Nah, ini adalah daerah pendekatan ini. Ini daerah pendekatan. Kemudian ini kapalnya sana ya di sini. Kemudian dia masuk ke alur. Ini alur utamanya. Ini alur utama. Alur utama dia kemudian mungkin ada belokan gitu ya. Kemudian makin lama makin mendekat di pintu masuk nih. Pintu masuknya. Nah, dan di sini adalah sampai di kolam. Dan ini apa nih yang ini? Yang ini adalah misalkan kapal itu berputar gitu ya. Nah, ini arah pergerakan kapalnya gitu ya. Nah, ini sumbu geraknya yang putus-putusnya. Nah, ini dia berputar di sini. Nah, balik lagi gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Dan perencanaan layout seperti ini itu sangat penting sekali supaya kita bisa mendimensi suatu kolam pelabuhan dengan dengan kapal yang paling besar yang kita gunakan gitu ya. Dan itu sangat berpengaruh, kapal yang paling besar yang kita gunakan berpengaruh pada lebar alur nanti. Terus kemudian pada lebar pintu masuknya. Kemudian pada ini luasan kolam yang dibutuhkan akibat dari kebutuhan untuk kapal berputar gitu ya. Nah, ini adalah contoh cross section dari alur pelayaran ya. Contoh cross sectionnya di daerah pendekatan ini H ini adalah ini ya. Ini bisa dibilang sebagai kedalaman alur yang dibutuhkan ya.
Nah, pada daerah pendekatan dia tidak dikeruk, ya mungkin saja dia masih daerah wilayah yang cukup dalam gitu ya, makanya dia nggak dikeruk gitu ya. Cuma kalau ketika udah di alur masuk, yang tadinya misalkan seperti ini seabednya itu atau dasar lautnya, dia harus di dredging ya, nih dikeruk gitu ya. Daerah ini dikeruk sedalam H supaya dia bisa mendapat kedalaman alur yang dibutuhkan gitu ya. Jadi ini kayak dikeruk ya. Makin lama kan makin pendek gitu ya. Makin lama makin pendek, maka yang dikeruk itu semakin dalam. Yang tadinya nih yang tadi seperti ini dasar tadi seperti ini ya. Kemudian dikeruk sedalam ini untuk mendapatkan nilai kedalaman H-nya itu sendiri ya. Ingat, H besar itu adalah kedalaman alur yang diperlukan, H kecil ini itu adalah kedalaman yang dikeruknya itu ya, kedalaman yang dikeruk. Nah itu, ini sudah dijelaskan nih, kedalaman dredging yang dikeruk, yang H itu kedalaman alur. Nah ini bisa dibaca terminologi berikutnya, perbandingan antara H kecil dengan H besar gitu ya. Nah, untuk daerah outside atau daerah yang paling luar itu si Graliot tahun 83 itu menyatakan dia kedalaman pada daerah ini setidaknya 1,15 dari draft maksimum kapal terbesar ya. Dan dibatasi nilainya maksimal 100 meter. Jadi di daerah outside itu perlu dikontrol, yaitu kedalaman alurnya kalau paling nggak 1,15 draft maksimum gitu ya. Tapi juga nggak lebih dari 100 meter. Nah ini adalah contoh alur pelayaran, masih dari sumber yang sama, dari bukunya Bambang Triatmojo ini saya ambil ya. Di sini bisa dilihat bahwasanya ada perlengkapan ya, jadi kayak dilengkapi oleh pelampung gitu ya. Sini dilengkapi oleh pelampung ya. Dan ini kalau misal dari tampak atas seperti ini. Ya, dari tampak atas nih, tampak atas, yang ini tampak atas, yang ini adalah tampak depannya gitu ya, dipotong potongan AA. Dan ini kelihatan dari pelampungnya itu ya, pelampungnya berbeda warna ya, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri kapal, pelampung merah dan pelampung hijau gitu ya. Itu alurnya. Nah, pertimbangan dasar yang harus diperhatikan dalam merancang alur itu apa aja? Pertama, kondisi traffic pelayarannya ya, itu yang pertama. Yang kedua itu kondisi geografis dan meteorologi di sekitar alur pelayaran. Kemudian properti fisik dan variasinya pada bawah alur, jadi baik itu kondisi tanah, kemudian kondisi airnya juga ya. Lalu perhatikan juga fasilitas dan utilitas, kemudian karakteristik kapal maksimum dan kondisi oceanografi. Nah, kenapa karakteristik kapal maksimum ini jadi pertimbangan sih? Kenapa? Karena alur pelayaran itu, jadi jangan sampai kapal tersebut, jangan sampai titik 2 ya. Jadi kapal terbesar dalam kondisi full dan dalam surut rendah itu menjadi kandas. Nah, itu jangan sampai kondisi ini terjadi ya. Jadi jangan sampai kapal terbesar yang lewat di situ kondisinya fully loaded dalam keadaan surut rendah. Jadi 3 kondisi ini terjadi secara bersamaan. Terus kemudian kandas. Nah, itu nggak boleh. Jadi makanya selalu patokannya itu adalah kapal maksimum yang digunakan. Nah, dari karakteristik alur pelayaran, sekarang kita masuk ke geometri alur pelayaran ya. Jadi geometri alur pelayaran itu melingkupi kedalaman alur pelayaran. Jadi kedalaman alur pelayaran itu dirumuskan oleh ini. H itu sama dengan D tambah G tambah R tambah P, S, dan K. Itu apa aja terminologinya? Nah, D-nya itu, yang ini, itu adalah draft ya. Itu draft kapal ya. Kemudian G-nya itu adalah jarak vertikal.
bruto ya. Nah, R-nya ini adalah jarak vertikal bersih. Neto ya. Kemudian P tambah S tambah K ini itu adalah kedalaman sedimentasi. Nah, sedimentasi. P-nya itu adalah kedalaman pengerukan hasil dari monitoring sebelumnya, minimal 2. S-nya itu adalah tingkat kepercayaan kita, confidence-nya kira-kira mau ditambahin berapa meter lagi gitu ya. Dan K-nya itu adalah akurasinya kita gitu ya. Ini butuh pengalaman gitu ya, maksudnya pengalaman dan informasi yang ada di lapangan kira-kira seperti itu. Ya. Dan ini bisa dilihat tadi ya, yang tadi terminologi yang ini kalau digambarkan seperti ini. Ya. Dan perhatikan bahwasanya hanya itu harus berada pada kondisi surut terendah ya. Penjelasannya seperti ini. Jadi total kedalaman H diukur pada kondisi LLWS atau kondisi air surut yang paling rendah, bukan yang pasang ya, tapi yang surut. Sehingga dengan demikian udah tadi pembelian kapal yang paling besar, penuh, kondisinya muat penuh dan kondisi air yang surutnya terendah, diharapkan itu kita bisa mencapai keamanan kondisi alur pelayaran. Artinya apa? Kapal di dalam alur pelayaran itu tidak kandas. Oke, ini yang pertama. Analisis yang pertama itu adalah draft. Nah, draft itu digunakan itu adalah draft kapal terbesar dan kondisi muat penuh yang akan beroperasi di pelabuhan. Nah, nilai draftnya ini harus ditambah angka koreksi. Angka koreksinya itu adalah 0,3 meter ya. 0,3 meter. Dan juga harus meliputi squat. Squat itu adalah penambahan draft kapal karena pengaruh kecepatan kapal ya. Dan diformulasikan oleh Brun. Ini diformulasikan oleh Brun dengan nilai seperti ini. Nah, di mana Z-nya itu adalah, jadi di sini ya, D itu ada draft max ya. Ditambah Z, ditambah dengan 0,3. Kurang lebih seperti ini ya nantinya. Kurang lebih seperti ini. Nah, itu rumus Z-nya itu adalah 2,4. Itu delta per LPP kuadratnya. LPP atau LBP itu sama aja ya. Jadi kalau misalkan ada terminologi LBP itu sama dengan LPP, sama saja. Dikalikan angka Froude kuadrat per 1 dikurangi angka Froude kuadrat. Nah, di mana delta itu adalah volume air yang dipindahkan. Nah, jadi rumus delta itu sebenarnya tadi kan rumus DT itu adalah volume air yang dipindahkan dikalikan dengan berat jenis air laut gitu ya. Massa jenis air laut, sorry. Dengan demikian maka volume air yang dipindahkan itu ya tinggal DT dibagi dengan rho S-nya aja. Gitu ya. DT kapal ya, DT, dan ini DT-nya dalam fully load ya. Nah, LPP-nya itu sudah dijelaskan karakteristik kapal yang kemarin. Dan Froude number, kalau diingat di mekanika fluida, Froude number itu kalau misalkan untuk suatu saluran yang sangat besar sekali, kita bisa anggap bahwasanya Froude number itu adalah V dibagi dengan gravitasi kali kedalaman ya, kedalaman hidrolis. Ya, kedalaman hidrolikanya gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Kemudian V-nya itu adalah kecepatan rata, itu gravitasi sudah tahu. Dan Y itu adalah kedalaman air, atau di sini maksudnya Y. DH itu sama dengan Y lah mungkin di sini, karena di sini nggak ada ya terminologinya. Nah, sehingga tadi udah saya tulis D-nya itu draft rencana, itu draft data tambah Z tambah 0,3. Kemudian gerak vertikal kapal itu menghasilkan jarak kebebasan vertikal yang kotor itu setengah kali B kali sin alfa. B-nya itu adalah beam ya. Ini kalau ini bisa dibilang beam. Ini kalau alfa itu kemiringan kapal ketika rolling. Jadi kalau misalkan di sini ada air, kemudian airnya itu bergelombang sehingga kapalnya ikut oleng gitu ya. Nah, sudut olengnya ini berapa gitu? Sudut kemiringan kapalnya ini
Ini berapa itu ya? Ya bisa dilihat atau dari sini juga bisa. Ya, itu udah alfanya itu berapa? Sudut kemiringan kapalnya terhadap muka air bebas gitu ya. Artinya ya kalau misalkan saya salah nih mungkin bisa dikoreksi itu gambarnya. Kemudian R-nya itu adalah jarak vertikal bersih di mana dia minimumnya 0,5 untuk pantai berpasir dan 1 meter untuk pantai yang bebatuan gitu ya, jarak vertikal bersihnya. Nah, Sibrun ini juga mengajukan perhitungan untuk menghitung jarak vertikal kotor atau gross itu berdasarkan kondisi berikut. Ini kalau 0,5 D-nya tadi udah dihitung yang ini. Yang ini D-nya. Nah, itu untuk di tengah laut ya, di ocean atau di inilah setelah outside region lah gitu. Nah, ini untuk yang di saluran, bukan saluran, untuk di alur pelayaran ya. Ini kita pakai yang ini. 0,15 D. Sisanya itu untuk daerah yang terproteksi dan sebagainya itu ya. Terserah itu ya. Ini ikutin kondisinya ini aja. Sehingga ada NSF-nya itu. Yang ini netonya ya. Netnya. Itu bisa GSF dikurangin dengan G. Atau bisa juga pakai yang ini. Minimum 0,5. Ya tinggal dipilih yang mana yang paling besar. Itu aja yang dipakai gitu ya. Kalau yang 0,5 lebih besar berarti pakai yang 0,5. Kalau NSF lebih besar berarti pakai yang NSF-nya. Seperti itu saja kira-kira. Nah, kemudian ini kedalaman sedimentasi ini butuh pengamatan di lapangan sebenarnya. Tapi untuk pengetahuan aja, S-nya itu adalah kedalaman sedimen berdasarkan 2 kali pengerukan ya. P-nya itu nilai toleransi kita. Kira-kira kita ya kasarnya itu gampangnya kita mau nambahin berapa nih angka toleransinya gitu. Misalkan dari 2 meter kita tambahin jadi 1 meter lagi deh jadi 3 meter. Dan K itu adalah keakurasiannya. Tingkat akurasinya. Ini langsung menjadi satu terminologi ya, SPK-nya itu ya. Atau yang tadi P tambah S tambah K. Nah, itu dari kedalaman alur pelayaran. Sekarang adalah lebar alur pelayaran. Nah, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengkuantifikasi lebar alur pelayaran itu pertama lebar, kecepatan, dan pergerakan kapal ya. Kemudian trafik kapal itu berhubungan apakah nanti itu alurnya itu dibuat untuk satu kapal aja. Jadi si alur pelayaran ini. Nah, ini apakah dibuat untuk satu kapal aja atau 2 kapal saling bolak-balik berhadapan gitu ya. Kemudian kedalaman alur juga dibutuhkan ya. Kemudian ingin membuat alur lebar atau alur yang sempit gitu. Kemudian stabilitas tebingnya, stabilitas ininya nih maksudnya. Ini stabilitas lerengnya nih ya. Nah, slope stability-nya itu harus diukur juga. Kemudian faktor transversal oceanografi ya. Faktor oceanografinya juga harus diperhatikan juga. Kemudian nah ini untuk lebar alur pelayaran bisa mendekati rumus Sibrun ini ya. Pakai rumusnya Brun. Ini berlaku untuk alur tunggal ya, single ya. Untuk yang single ya, single line channel. Ini ada terminologi bank clearance, ada terminologi maneuvering, ada ini bank sebelah kanannya. Lebar saluran bisa ngikutin ini tambah ini. Kemudian untuk dua alur ya, 2 alur pelayaran ini bisa mengikuti rumus ini juga atau gambar ini juga. Dan disarankan ketika menggunakan kapal yang besar itu berarti di sini nilai B kecil sama B besar itu sama ya. Disarankan menggunakan 2 kapal yang sama ya untuk supaya kondisinya tuh aman. Kita anggapnya bahwasanya 2 kapal besar itu saling lewat di alur pelayaran, saling nyamping lah gitulah kurang lebih. Nah, keterangannya di sini. Nah, bisa gunakan ya. Jarak manuvernya itu bisa 1,6 beam sampai dengan 2 beam ya. Ini B ini adalah beam ya. Beam yang beam kapal yang terbesar, Nah, kalau bank clearance itu juga bisa 1 beam sampai dengan 2 beam juga. Kalau clearance land biasanya minimal 30 meter sampai sebesar 1 beam ya. Bisa dilihat ini ya. Ini clearance land itu nilainya 30 meter ya.
sampai dengan B gitu ya. Kalau manuveringnya itu tadi ini 1,6 B sampai dengan 2 B ya. Kalau bank clearance-nya sini B sampai dengan 2 B. Nah, lalu kemudian untuk yang lebar saluran ini bisa ngikutin yang ini, lebar saluran ya. Atau kita langsung ngikutin ini aja. Jumlah yang di atas ini aja. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini gitu ya. Ya. Kemudian ini gimana? Kalau yang ini kan untuk ini ya, tergantung dari kemiringan. Apakah misalkan M-nya itu adalah 1 atau M-nya itu adalah 2 atau M-nya itu adalah 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu tergantung dari ini slope kemiringannya itu. Nah, ini untuk perancangan nanti stabilitas tebingnya ya, stabilitas lerengnya nanti stabil atau enggak gitu. Kemudian ini panjang alur ya, panjang alur pelayaran. Satu lagi panjang alur pelayaran ini tergantung kondisi pelayarannya ya. Untuk kapal sering bersimpangan lebarnya untuk itu bisa 2 LOA. Jadi lebar LOA itu panjang kapal terbesar ya, jadi 2 kali panjang kapal terbesar lah. Jadi seperti ini ship clearance-nya gitu ya, bisa seperti itu. Kalau kapal tidak sering bersimpangan cukup 1,5 LOA aja ya. Nah, selain dari alur di atas, kalau misalkan alurnya cukup pendek ya udah bisa pakai yang ini pendekatannya ya, lebarnya kurang lebih seperti itu. Kemudian ini tambahan lebar karena adanya belokan ya. Tambahan lebar karena adanya belokan. Kemudian bisa dibaca ya untuk jari-jarinya berapa gitu. Berapa tergantung sudut belokannya gitu ya. Ini sudut belokannya kurang dari 25. Sudut belokannya 25 sampai 35 dan di atas 35. Ini jari-jari belokannya. L itu adalah ini bisa dibilang LOA-nya. Nah, A-nya itu tadi sudut belokan tadi, alfanya, sorry. Seperti ini. Bisa dilihat aja. Kemudian yang terakhir itu adalah kolam pelabuhan ya. Kolam pelabuhan. Kolam pelabuhan ya dari OCDI memberikan beberapa rekomendasi luas kolam pelabuhan terkait tambatan ya. Kegiatan mooring. Penambatan. Kegiatan penambatan. Nah, kalau misalkan kapalnya dilepas pantai atau bongkar muat barang, nah terus tambatannya bisa berputar 360, dalam hal ini berarti ini adalah tipe buoyancy gitu ya. Nah, itu pengangkerannya baik dan jelek itu tergantung ya. Jadi ada jari-jari, butuh jari-jari sekitar sekian. Jadi contoh ya, saya gambar di sini misalkan ini dermaga ya. Wharf gitu ya. Kemudian di sini pemecah gelombangnya ya. Nah, jari-jari yang dimaksud itu adalah ini. Nah, misalkan ini. Ini jari-jari yang dimaksud atau R lah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Karena dia kan sifatnya manuver gitu ya. Nah, kalau misalkan penempatan dengan 2 jangkar, ya kondisinya juga baik atau enggak pengangkurannya itu juga ngaruh di sini. Dan hanya ini ingat tadi itu kedalaman alur pelayaran gitu ya, kedalaman alur pelayaran. Kemudian ada penambatan selama ada badai. Penambatan selama ada badai itu tergantung kecepatan anginnya berapa, 30 meter per detik. Kalau misalkan sampai 30 meter per detik sekian. Karena itu butuh luas, ini kebutuhan luas kolam pelabuhan. Nah, jika kolam pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan penambatan itu kapalnya 3 atau kurang ya, jadi maksimal 3, jarak antar kapalnya harus ini. Nah, panjang kapal terbesar ya. Kalau kapalnya 4 atau lebih, jaraknya itu harus sekitar 1,5 kapal terbesar. Nah, lebih lanjut lagi, luas kolam pelabuhan harus mempertimbangkan jari-jari untuk belok dan balik arah dengan pertimbangan kalau manuver bebas, jari-jarinya itu 1,5 kali panjang kapal terbesar. Kalau dia menggunakan jangkar atau kapal pandu, atau misalkan ini tugboat ya,
Nah, ini jari-jarinya itu adalah ya panjang kapal terbesar itu sendiri. Nah, ini kedalaman kolam pelabuhan itu bisa ditentukan dari ini, dari 1,1 kali draft maksimum kapal. Jadi draft maksimum yang tadi itu, draft maksimum tadi dikalikan atau ditambah 10%-nya itu bisa jadi kedalaman kolam pelabuhan. Nah, ini tinggi gelombang kritis untuk di kolam pelabuhan. Nah, ini nanti kita pelajari di coastal engineering-nya ya. Analisisnya di coastal engineering. Teknik pantainya gitu ya. Nanti itu ya. Atau selain yang tadi pakai metode yang ini, OCDI ini, bisa juga pakai pendekatan ini. Untuk lebar celah breakwater, jadi kalau misalkan saya gambarkan ya. Nah, ini lebar celah breakwater-nya itu. Ya. Ini bisa 0,7 sampai dengan LOA ya. Nah, jarak henti kapal. Nah, itu jarak henti kapal itu berarti dari breakwater. Nah, kalau misalkan alurnya cuma satu gitu, kan nunggu kan. Jadi ada kapal lewat sini. Nah, ini. Jadi jarak henti nunggunya itu sekitar ini. Ini adalah jarak henti. Jadi dia nunggu ya, dia sekitar ini. Untuk kondisi BLS 3 LOA sampai dengan 5 LOA ya. Untuk kondisi yang fully loaded 7 LOA sampai dengan 8 LOA ya. Kemudian diameter manuver kapal ketika mau putar balik ya. Jadi misalkan yang tadi yang sudah saya jelaskan, yang tadi mana nih? Yang ini ya. Tapi yang ini pendekatan jari-jari, kalau yang sekarang pendekatannya diameter. Diameter manuver kapal ketika putar balik. Jadi kondisi kapal tidak dengan takbut. Jadi kondisi kapalnya sendiri, dia nggak ada kapal pandunya. Itu berarti 4 kali panjang kapal terbesar ya. Untuk satu kapal nih ya. Kalau kondisi kapalnya ada kapal pandu ya 2 kali panjang terbesar aja. Dan limitnya itu antara 3 sampai dengan 1,6. Ini minimum ya. Minimum. Ini bisa buat kontrol yang 2 kondisi di atas. Nah, tapi ada satu lagi. Kalau kapal yang menggunakan baling-baling dan thrusters gitu ya, di bagian buritannya itu bisa menggunakan diameter 1,5 kali panjang kapal terbesar gitu ya. Gitu kira-kira untuk kolam pelabuhan. Jadi di kolam pelabuhan itu luas yang dibutuhin pertama ada luas manuver, kemudian ditambah juga luas jarak-jarak antar kapal parkir. Nah, itu nanti ketika ini ya, itu nanti akan dibahas jarak-jarak antar parkirnya itu dibahas pada perencanaan dermaga. Itu karena terkait dengan panjang dermaga juga nanti, ya. Sementara untuk luas ini dulu aja. Luas yang dibutuhkan di dalam kolam pelabuhan untuk satu kapal untuk putar balik atau bermanuver. Oke, kira-kira itu saja tentang alur pelayaran. Berikutnya itu adalah kita akan bahas contoh soalnya di video berikutnya ya, video selanjutnya. Silakan dilihat ya contoh soalnya dan latihan soalnya untuk pekerjaan mandiri. Sampai di sini saya akhiri untuk penjelasan tentang alur pelayaran. Saya mohon maaf untuk kurang lebihnya. Terima kasih dan sampai jumpa di penjelasan atau video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Kritik dan saran dan koreksi bisa melalui komen di video atau langsung aja email di halaman berikut. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.